Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai program kultum kita kali ini, mari kita tes dulu semangatnya. Oke, apa kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, sehat, walafiat, hangat, mantap. Oke, ini program kultum ya? Program kultum, alhamdulillah, amin. Oke, sebelumnya kita buka program kultum kita kali ini dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja kita kepada bagian selanjutnya. Penyampaian kita akan disampaikan oleh siapa? Oke. Kita akan disampaikan oleh sahabat kita, saudara kita. Oke. Saudara kita yang bergelar si kecil tangguh dari kamar Umar. Oke, kepada saudara Irgi dipersilahkan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan hak sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan seorang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Di sini saya menjelaskan Quran Surah Al-Baqarah juz 2 ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Setiap orang takkan pernah lepas dari namanya musibah, baik musibah besar ataupun kecil. Sebagai contoh adalah ketika kita mengalami sakit, baik sakit ringan walaupun sakit berat. Contoh lainnya, ketika kita ditinggal orang yang kita sayang duluan menghadap Allah, maka sikap orang beriman kepadanya termasuk musibah. Maka ketika kita timpa musibah, contohnya kehilangan uang, maka kita ucapkan inna ilaihi raji'un, karena semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Musibah bagi orang beriman akan menambah iman dan takwa baginya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Oke, itulah penyampaian dari saudara kita Irgi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, ayat di surah Al-Baqarah juz 2. Oke, selanjutnya unzur maqala wala tanzur waqala. Lihat apa yang dia sampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Kecil-kecil gitu ya lo, sudah bisa menyampaikan ya lo. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh penceramah selanjutnya dari kamar Bang Aiman, Samsak Tinju. Dari kamar Bang Aiman, Muhammad Jainal. Ahmad Jainal. Kepada Ahmad Jainal dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Puji syukur kita kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang berkah dan penuh rahmat ini. Selawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat hingga pengikut beliau sampai akhir zaman. Di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ayat Allah yang terdapat di dalam surah Fussilat ayat 20 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Artinya, apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka akan menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Kawan-kawan sekalian, dari ayat tadi Allah menerangkan kepada kita bahwa pendengaran kita, penglihatan kita, dan kulit kita akan menjadi saksi atas apa yang telah kita lakukan di muka bumi ini. Maka sudah sepantasnya kita sebagai orang beriman memperhatikan apa yang kita lakukan, apa yang kita dengar, lihat, dan rasakan. Apalagi di 10 hari terakhir ini kita harus berhati-hati lagi. Jangan sampai anggota tubuh kita untuk berbuat hal-hal yang lalai, apalagi sampai merujuk kepada keburukan dan kemaksiatan, seperti banyak tidur, banyak bercanda, berkata kotor, membuli teman, membuang sampah sembarangan, dan kencing sembarangan. Oleh karena itu, kawan-kawan sekalian, mari sama-sama kita maksimalkan ibadah kita kepada Allah di 10 hari terakhir ini, agar bukan neraka yang menjadi rumah terakhir kita, namun surgalah yang Allah berikan kepada kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Ya, sekali lagi saya ingatkan, undurokola walatan durmakola. Lihat apa yang dia sampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Tadi Jenal tadi menyampaikan tentang surah Fussilat ayat berapa tadi Jenal? Ayat 20 bilang tentang kulit-kulit nanti bersaksi tentang apa yang kita lakukan gitu. Jadi mulai sekarang kita harus menjaga lagi gitu. Tutur kata kita, perilaku kita di bulan Ramadan ini adalah tempatnya kita untuk merubah diri di sini. Oke. Yang ayat pertama tadi yang dijelaskan oleh Ananda Irgi tadi, kalau ada masalah jangan lupa ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat yang kedua memperingatkan kita, yang diperingatkan oleh Jainal tadi surah Fussilat, untuk berhati-hati ya, jangan sampai kita berumah di neraka tadi ya. Oke. Selanjutnya mungkin bisa diperjelas oleh Abi kita Abi Firdaus. Kepada Abi Firdaus dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Belum semangat, jawabannya belum kompak, belum semangat, belum keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya pada siang hari ini? Alhamdulillah. Sehat, semangat, sehat walafiat. Hangat, mantap. Makro. Mana suaranya nih? Mabit Quran Ramadan. Takbir. Nah, jangan lemas dong. Bang Syihab, Bang Yandi, siapa tim-tim yang untuk penulis, ini sudah mulai nulis nih. Kalau tidak nulis tidak selesai dia. Jadi nanti kita ada ide kepala, tapi ide tidak jadi fakta. Cuma punya ide tapi tidak ada faktanya. Bagus benar sekali dibuat tulisan ya kan. Perjalanan dari hari pertama 21, 22 bikin tulisan ayat-ayatnya nih. Hari pertama apa ayat-ayatnya? Jadi tulisan. Jadi tulisan. Bang Suri sudah buat videonya nih. Jadi jejak kita ada. Jejak selama 9 hari sini ada jejaknya. Itu nanti jadi bekas yang kuat untuk berikutnya. Untuk tahun berikutnya kita sudah belajar dari pengalaman. Oh, kita sudah melakukan ini, ada perbaikan, ada koreksi. Itu sudah mulai itu untuk nulis tuh. Kumpulan catatan-catatan adik-adiknya sudah mulai dibukukan. Nanti buat di buku nih, apa namanya? Kumpulan kultum makro. Wah, di situ ada fotonya, ada isi tausiahnya. Keren tuh dibuat buku. Suka tak? Mana tuh? Dibikin buku, nanti di situ ada gambar RG, kumpulan kultum RG pertama, temanya tentang musibah, sabar terhadap musibah. Ada tulisan irginya, masya Allah. Keren dah tuh. Jadi kita punya berapa kultum nanti tuh? Hampir 80 kultum, kumpulan kultum singkat selama 9 hari Ramadan ini. Dibuat tulisannya tuh, itu menjadi sesuatu yang mahal, sesuatu yang bernilai berharga tinggi. Jangan kita lalai di sini, jangan banyak tidur sini. Tidur aja kita, padahal pagi-pagi Bang Febri bisa bantu tuh. Jangan akreditasi aja. Akreditasi sudah selesai, sekarang bantu buat tulisan, ya. Bantu Bang Yandi, timnya tuh Bang Yandi, apa Febri, Bang Syihab ada Bang Syihab. Nah, inilah kadang-kadang. Tuh kadang-kadang idenya ada, gagasan ide bagus, tapi membuat dia menjadi realita keberatan, kesulitan. Ini itu masalahnya. Idenya cemerlang, tapi membuat ide jadi realita itu yang tidak kesampaian. Banyak benar sudah seperti itu tuh kasus-kasusnya. Ya, jadi kita buat Ramadan tahun ini ada jejak jelasnya, realnya ada nih karyanya. Buat buku kumpulan kultum Ramadan. Kajian Abi itu sekian nilai Ramadan, mulai hari pertama, kedua pengorbanan. Waduh, nanti bisa diskusi sama Abi. Sedikit-sedikit aja pengorbanan. Nilai pertama pengorbanan. Setiap orang yang sukses dia perlu berkorban dalam hidupnya. Yang namanya kesuksesan kalau di dalamnya ada nilai pengorbanan. Ramadan mengajarkan kita untuk berkorban. Bukankah kita di sini disuruh menahan haus, lapar, padahal kita bisa makan, tapi kita tahan itu semua. Kita korbankan kesenangan dunia untuk mendapatkan nilai. Wah, satu, kedua, masya Allah. Mahal dah tuh? Aduh, sayang sekali bubuhnya nih. Itu bisa jadi buku padahal. Jadi buku kalau perjalanan Ramadan 1443 Hijriah. Masya Allah. Kajian-kajiannya ada program kajian, ada program kurma, ada waduh. Jadi buku benar itu, jadi buku bisa segini tebal bukunya. Bisa jadi bestseller tuh. Bikin semua bukunya sebelum kita pulang diskusi sini kesempatan. Jangan masih tidur. Bang Yandi, Bang Aiman tuh juga ikut juga Bang Aiman. Ya, timnya. Yandi, Febri, Aiman, Saufi. Siapnya apa agak sanksi sedikit. Idenya bagus. Cuma menuangkan ide jadi kenyataan ini yang sulit. Idenya keren, kan ide dia tuh, kumpulkan semua. Ya, coba buat timnya tuh bergerak. Aiman, Saufi, Febri, Yandi bergerak kalian berempat. Nah, buat tulisan itu, bikin tulisan nyata, tulis nyata. Kajian perjalanan Ramadan, apa namanya? Road to Journey Ramadan. Pakai istilah buat buku gitu tuh. Perjalanan Ramadan Taman Cinta Al-Quran. Masya Allah, hari pertama, hari kedua, nilai yang didapat, waduh, ayat-ayat semuanya. Keren benar. Keren gak tuh? Masya Allah. Nanti itu ada di mading kita semua. Dibuat jadi satu buku, bisa dibuat. Kalau bukan kita jadi dunia, bukan. Tapi itu bisa jadi berlaku, bernilai tinggi. Jadi cuan juga itu. Walaupun kita bukan cari cuan, ya kan?
Perjalanan Ramadan 1443 Hijriah. Nilai tentang nilai Ramadan bersama TCA Habib Firdaus. Penulis Sofi yang habis itu kita buat bukunya. Gampang ketimbang kita masuk ke percetakan jadi bukunya. Aduh. Abi ini kawan banyak, tendangan soal percetakan Abi ngurusnya. Bubun Ikam bikin tulisannya. Abi apa namanya? Abi kan ada ide. Susah nulisnya, sudah banyak tugas di kepala. Bubun Ikam lagi tulisnya. Bubun Ikam tulisnya tuh, Yandi, Febri, Sofi, Aiman tuh insyaallah tuh. Sebelum pulang nih selesai tulisan bukunya. Nilai Ramadan, perjalanan Ramadan TCA 1443 Hijriah. Dalamnya ada kajian tentang nilai, ada kajian tentang kumpulan kultum, ada kajian apa namanya macro presentation. Waduh, keren benar tuh. Ya saya segini tebal bukunya. Jangan melamun aja, jangan menung aja, jangan menung apa tuh, melamun botol aja, kosong aja, guring aja jangan. Ya, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Tugas tadi tambah Bang Reza lagi di dalam ya, Bang Reza. Bang Reza ketua timnya. Yandi, Febri, Aiman, Sofi, masukkanlah Bang Syihab situ juga. Dan dibagi tugasnya. Tugas misalnya yang mengumpulkan kultum ini tugasnya. Yang mengumpulkan program presentation makro ini orangnya. Berbagi tugas, nilai 1 sampai 5 siapa? 6 sampai 10 siapa? Buat tulisan masing-masing, jadikan buku nanti sebelum kita pulang. Ada jejaknya. Bisa ya? Bisa tuh? Insya Allah bisa. Bang Samsuri sudah tugas ini berat membuat video apa segala macam nih. Ya. Ya, nanti Bang Samsuri bukan covernya. Ya, perjalanan Ramadan 1443 Hijriah. Dalamnya ada kajian tentang nilai Ramadan, 2 kumpulan kultum Ramadan, 3 macro presentation. Aduh, 3 poin penting tuh. Bab 1 tentang macro presentation. Waduh. Yang kedua, kumpulan kultum. Keren-keren kultumnya, keren-keren nih, Masya Allah. Anak SMP bayangkan bisa seperti Irgi itu tidak mudah. Sedangkan Bang Fahru jadi suruh dia tidak siap. Itu mau calon mahasiswa itu. Mau kuliah sudah, Bang Farul belum siap lagi, kalah sama Irgi. Bisa maju dia di situ. Coba lihat itu anak SMP bukan main-main itu. Jangan kalian gambar seperti Saril kemarin, jangan kira mudah sini. Bisa ngomong Assalamualaikum itu aja hebat, bisa berdiri sini nih. Susah kalau sudah berdiri di sini ditutup orang rame. Berat untuk berdiri di sini menyampaikan ayat Allah bukan sesuatu yang mudah. Dia perlu kekuatan, pertolongan Allah perlu ada. Dan anak SMP kalian bisa menyampaikannya dengan baik. Semua yang tampil, Masya Allah, luar biasa. Mulai dari Akila malam pertama. Siapa lagi setelah Akila tuh? Hah? Bintang, Masya Allah. Tentang sholat. Nah, habis itu siapa lagi habis itu? Aiman. Terus? Nah. Jain, Jihan, Zaidan. Siapa lagi? Adit, Andika, itu sesuatu yang luar biasa. Belum tentu di luar sana bisa demikian. Kalian dikasih Allah, anak SMP luar biasa kemampuannya. Jadi ini kalau diasah terus, kalian besar nanti kemudian hari. Kalian hebat kemudian hari. Keyakinan Nabi begitu. Takbir! Nanti Nasai jadi ustadz di Barangnas sana. Nasai Ilham sana jadi penceramah di masjid-masjid Barangnas sana. Benar tuh, benar. Kalian kalau sudah kemampuan kayak Sahril nih di SMA sudah bisa khutbah nanti itu di Tabukani sana. Iya. Akila luar biasa Akila tuh. Bisa ceramah tuh di kampung sana di Persaudaraan 3. Ini baru SMP kelas 1 kan? Bayangkan dia kelas 3, bayangkan kelas di SMA dan kita belum belajar lagi tentang communication. Kita belum belajar tentang basic communication.
Bagaimana cara kita berbicara bisa memberikan pengaruh kepada orang lain. Karena inti komunikasi itu. Inti komunikasi itu bagaimana kata-kata kita ini mempengaruhi orang lain. Abi kan begitu sekarang, sedang ingin memberikan pengaruh. Maka bahaya kalau ada orang ahli komunikasi tapi penjahat, bahaya. Dia ahli komunikasi tapi penjahat, dia bisa mempengaruhi orang lain untuk berbuat jahat. Nah, jangan. Kita mempengaruhi orang untuk kebaikan. Itulah tugas para nabi. Semua nabi berbicara enggak? Maka namanya nabi, menyampaikan berita namanya. Jadi kita sebagai umat Islam, anak muda harus melatih itu kemampuan public speaking. Nanti kita belajar public speaking, bagaimana berdiri di depan, gimana caranya tuh. Nah, jangan sampai berdiri di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi, harus dilatih. Kan kayak gitu modelnya. Ada kita seperti orang yang terdakwa, di depan sini seperti orang yang terdakwa. Jadi saya di sini kesempatan ini ingin menyampaikan seperti orang ketakutan di depan sini. Harusnya kita menguasai, lihat matanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menguasai audiens, kita kuasai. Jangan kita jadi tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal ada yang gatal, cuma garuk-garuk. Pada kesempatan ini izinkan saya ingin menyampaikan. Nah, bayangkan itu, karena tidak belajar. Jadi kalau kalian dikasih kesempatan jadi MC, siap, jangan nolak, Dafa. Kalau sudah ditunjuk jadi MC Agdas, siap, kesempatan kau untuk melatih. Ini pelatihan mahal, di luar harus bayar ratusan ribu duluan. Benar, latihan public speaking, latihan ceramahnya di luar bayar ratusan ribu, di sini gratis, dikasih makan pulang. Tinggal bertakwa aja lagi. Hah? Nanti ente baru di kampus harus melatih kemampuan public speaking. Tidak boleh malu-malu Irwan. Sudah punya Quran, latih dong kemampuan bicaranya. Harus bicara naba, menyampaikan berita. Tugas Nabi menyampaikan berita. Kalau ngapal Quran untuk diri sendiri aja, kurang. Itu namanya Nabi, kan kita ada Nabi dan Rasul. Nah, Nabi dan Rasul, dia menyampaikan risalah. Untuk dirinya sudah dapat Qurannya bagus 30 juz, keluar sampaikan ayat-ayat Allah. Nanti ente berdua jadi corong di Muhammadiyah sana. Jadi di kampus Muhammadiyah itu ente berdua jadi corongnya, terdepan, unggul daripada yang lain. Begitu kalau orang TCA tuh, kalau sudah belajar di TCA harus begitu. Kemampuannya berkali lipat naiknya. Nah, coba bayangkan tuh kalian bukan anak pesantren, tapi seperti orang pesantren. Masya Allah. Tahun dulu Abi waktu makro pertama itu tahajud imam sorangan. Sekarang Masya Allah bergantian semua dan bacaannya luar biasa. Bacaan Aiman semua Masya Allah, Bang Jaini Masya Allah, semua kawan-kawan semua. Pak Harul Irwan tuh bahagia mendengarkan ayat Allah. Masya Allah. Berlipat Abi kan mengukurkan berlipat-lipat kemampuan kalian. Naik kemampuan kalian semua. Grade-nya naik semua. Itu cara Allah untuk membuktikan bahwa kalian kita sungguh-sungguh benar dikasih Allah. Menjadda wajada. Belajar kalian sungguh-sungguh. Di sini program untuk belajar. Jangan sia-sia kesempatan. Kalau disuruh maju sini, ambil kesempatan itu. Jangan ragu-ragu, pikirkan satu ayat, bicara. Sampaikan aja, walaupun orang ketawa biar aja sudah. Mau orang mau ketawa, mau apa orang biar aja sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, jangan buta. Begitu aja sudah boleh. Di sini jangan buta kita. Jangan kencing sembarangan. Jangan berak sembarangan. Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum. Cukup. Belajar menyampaikan ayat-ayat Allah. Itu kan ayat Allah, kebenaran semua, kan kebaikan. Nah, kita pada siang hari ini diingatkan oleh Irgi tentang inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan sekedar ungkapan kata-kata. Kalau musibah kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu bagus, tapi bukan sekedar kata-kata, tapi itulah sebagai bukti jiwa kita mengatakan bahwa segala sesuatu semuanya itu adalah milik Allah. Itu utamanya, semuanya milik Allah. Kalau engkau mengatakan semuanya milik Allah, maka apapun yang menimpa dirimu tidak akan membuat engkau larut dalam duka nestapa. Kalau datang kesenangan, kau tidak berlebih-lebihan. Kalau ditimpa musibah, kau tidak ada berduka berlebih-lebihan. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kan? Jangan kalian terlalu gembira terhadap apa yang datang
Dan juga jangan terlalu sedih terhadap apa yang hilang. Allah tidak suka terhadap orang yang sombong. Itu memang yang sombong tuh. Dapat sesuatu gembira berlebih-lebihan, hilang sesuatu duka berlebih-lebihan. Tidak boleh kita. Berlebih-lebihan tidak boleh. Terlalu gembira salah, terlalu sedih juga salah. Jiwa kita yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kau hilang uang, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah yang punya. Coba dititipkan sama kita aja. Tidak ada kita kecewa. Hilang cewek, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kau yang punya ya Allah. Tidak ada kecewa kita. Cewek kita diambil orang, biar aja ambil orang. Itu karena yang punya adalah Allah. Tadi kata Irgi, kita kehilangan orang yang kita sayangi, ya kan? Kehilangan orang yang kita sayangi. Ibu kita dipanggil Allah, abah kita dipanggil Allah, istri kita dipanggil Allah, cewek kita diambil orang lain. Misal contoh kan, katakan hatimu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu adalah perkataan hati kita, pembuktian bahwa semua yang kita miliki adalah milik Allah. Sehingga engkau tidak boleh sombong ketika punya sesuatu, dan engkau tidak boleh sedih ketika hilang sesuatu. Tidak boleh sombong. Sudah hafal Quran, jangan sombong. Siapa yang memberikan kita hafal Quran itu? Allah. Bisa tidak langsung hilang semua? Mudah bagi Allah. Kami turunkan hujan dari langit, wa anzalna minas samaa'i biqadarin fa askanna fil ardi inna 'ala dhahabi laqadirun, kata Allah. Kami turunkan langit dengan ukuran tertentu di bumi ini, lalu air, dan kami mudah sekali untuk menghilangkannya, kata Allah. Tiba-tiba air tadi hilang, ada hujan di depan sana, menampung air, kering, langsung hilang airnya. Tadi air musim kemarau kan, turun hujan, tiba-tiba ada ikan berenang. Dari mana datangnya iwak tadi itu? Anda tidak menyaksikan tuh. Ini tanah kering nih, kering, pecah-pecah sudah. Turun hujan satu hari deras, besoknya ada iwak berenang. Pertanyaan, dari mana ikan itu datangnya? Dari mana tiba-tiba muncul ikan berenang? Kata Allah, mudah bagi Allah. Kami turunkan hujan dengan ukuran tertentu, dan kami mudah untuk melenyapkannya. Sama Quran kita di kepala itu mudah untuk dilenyapkan oleh Allah. Jangan sampai Allah melenyapkan. Maka kita berdoa sama Allah, minta dijaga, pelihara Quran di kepala kami ya Allah. Wa inna lahu wa inna nahnu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kau yang memeliharanya, kami yang menurunkan, dan kami juga yang memelihara, menjaganya. Jangan pernah ada kebanggaan, kesombongan. Sombong yang paling puncak, diperhatikan kawan-kawan semua ya. Ada orang sombong dengan jabatannya seperti Fir'aun. Ada orang sombong dengan kekayaan seperti Qarun. Ada orang sombong dengan kepintarannya seperti Haman. Ada orang sombong dengan kebaikannya seperti Samiri. Sombong yang paling berbahaya itu adalah engkau sudah punya Quran. Ini kesombongan tingkat tinggi ini. Di dadamu sudah ada Quran, di kepalamu sudah ada Quran, kau sudah hafal Quran, hati-hati. Itu bisa menjadi alat kesombongan buat dirimu. Itu kesombongan tingkat tinggi yang paling berbahaya. Maka jangan pernah merasa sudah hebat dalam Quran tadi. Sudah hafal Quran belum? Masih berusaha untuk menjaganya. Gitu aja. Jangan, tidak perlu kita pakai label nanti belakangnya. Firsa Bawaihi Hafizahullah. Tidak apa-apa, doakan. Doakan begitu kan. Tapi juga kita mengatakan, aku tidak berharap label-label Hafizahullah itu ya Allah. Nah, kalau orang nanya, Firsa sudah hafal Quran? Lagi berusaha untuk menjaganya. Lagi berusaha untuk menjaganya. Berusaha untuk menjaga, memeliharanya. Karena ada orang yang hari ini hafal, seminggu lagi hilang hafalan Qurannya. Ada, mudah bagi Allah untuk melenyapkannya. Oleh karena itu katakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahwa semua yang kita miliki milik Allah. Baju kita, uang kita, rumah kita, mobil kita, apapun, bahkan diri kita sendiri adalah milik Allah. Maka diingatkan lagi oleh siapa tadi? Zainal. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga kata Allah, ketika sampai kita saksikan absaruhum, mata melihat, sam'uhum wa absaruhum, kau dengar, kau lihat, wa juluduhum, dan kulitmu menjadi saksi bima kanu ya'malun, dengan apa yang kau lakukan. Itu mata punya siapa tuh? Allah. Telinga punya siapa? Allah. Kulit punya siapa? Bagaimana kalau kau dikasih mata, kau bawa tidur terus matamu? Zolim kada? Itu kan kata Zainal tadi. Dikasih Allah mata, matamu untuk melihat kebesaran ayat-ayat Allah. Matamu untuk melihat ayat-ayat Allah tuh. Kau bawa matamu guring terus banyak-banyak di sini. Zolim tidak?
Kawan-kawan, zalim tidak tuh kira-kira? Kalau di sini matamu lebih banyak tidur ketimbang terjaganya, zalim tidak? Kalau bagi abang zalim itu. Ini milik Allah mata nih. Gunakanlah untuk melihat ayat-ayat Allah. Buka Quran kau kaji, kau pelajari. Masya Allah. Waktunya banyak. Masya Allah. Sayang sekali kalian. Sayang sekali kalian. Tidur sampai duha pun lepas. Coba sekarang angkat tangan. Mudah-mudahan ada peningkatan. Siapa yang sempat duha tadi? Nah, sudah mulai ada peningkatan. Abi bangunkan kan siapa yang belum duha. Sudah ada mulai peningkatan. Siapa yang tidak sempat berduha tadi? Siapa yang tidak sempat mengerjakan duha? Nah, cobalah mulai besok kerjakan dulu. Kalian sempatkan waktunya. Kalian kan umat Nabi Muhammad, ingin jadi umat Nabi Muhammad terbaik. Buktikan dengan perbuatan, tidak dengan kata-kata saja. Bangunlah. Jam 9 bangun, jam 10 bangun, kerjakan duha dulu. Ini bulan Ramadan. Nah, kalian menyia-nyiakan kesempatan. Itu namanya zalim. Kasih mata untuk tidur terus. Kasih telinganya tuli, nak mendengarkan ayat-ayat Allah. Dikajut. Jam kurang 1 jam, zuhur Abi bangunkan. Supaya sempat duha tadi, sempat dia ngaji dulu sebelum masuk zuhur. Abi bangunkan. Bangun ay, lari ke atas, guring di atas nyambung. Bangun sini, lari pindah ke sana, guring situ. Bayangkan kalian. Zalim. Telinganya tidak mau mendengarkan, diajak kepada ayat-ayat Allah, tidak mau mendengar. Ini yang menzolim. Maka nanti kata Allah, kalian akan diminta tanggung jawab. Syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Itu jadi saksi semua. Hei mata, matamu pakai untuk apa? Hei telingamu pakai untuk apa? Kau bayangkan kalau di tempat seperti ini pun kau tidak benar menggunakan matamu kau buka untuk lihat handphone terus. Abi tidak akan menegur apa? Tidak. 10 terakhir dirimu masing-masing one by one dengan Allah. Yang mau tetap main handphone silakan aja, itu urusanmu. Tapi Allah Abi ingatkan, kau sia-sia kalau di sini waktumu matamu kau habiskan untuk melihat handphone tuh. Abinya tidak buka handphone. Hari kemarin baru tadi, karena ada penting. Tadi Bang Samsurina ada WA, pengen tahu kapan fix pulangnya. Baru Abi jawab, baru Abi telepon. Insya Allah tanggal 1 April pulang. Tanggal 1 Mei pulang dari sini. Baru buka handphone. Abi titik handphone sama Sam tuh, tidak ada buka handphone. Tahanlah. Tinggal berapa hari lagi nih? Tinggal seminggu lagi. Masa seminggu tidak tahan hidup tanpa handphone? Hah? Jangan jadikan handphone sebagai Tuhanmu. Hah? Itu dajjal mata satu. Kalau kalian tahu dajjal si mata satu itu handphone itu dajjal bermata satu. Coba kita kalau sudah main handphone tuh mata kita ke sana enggak? Dipanggil kita enggak tahu. Dipanggil lu misalnya Fahrul. Enggak dengar deh. Bisa begitu tuh. Karena kasih kan. Lagi handphone, peace, enggak dengar dia. Napis, terkejut. Karena sudah dipengaruhi oleh dajjal si mata satu. Maka 10 hari terakhir Napis tidak boleh buka handphone. Faruk tidak boleh buka handphone. Azumar, Rashid, semuanya tidak boleh ada yang buka handphone. Kalau abang-abangnya, anak SMP demikian juga. Kalau abang-abangnya terserah pada diri masing-masing. Kau yang punya diri. Kamu tetap buka handphonemu, buka aja. Kamu tetap main game, ya main game aja. Cuman kau rugi, kau zalim dengan perangkat yang Allah berikan ini. Allah minta supaya telingamu, pendengarmu, kulitmu menjadi saksi bima kanu ya'malun. Dia jadi saksi, kulitmu megang handphone. Kau lagi Ramadan, tanggal sekian lagi ngapain? Kulit ngomong, aku lagi megang handphone, lagi main game, ngomong handphone. Tangan kita ngomong. Rinci nanti beritanya itu Allah sampaikan dengan rinci semua. Tahu Allah, jam sekian, hari sekian, Ramadan sekian, kau sedang berbuat apa? Masya Allah, hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum ma kanu ya'malun. Rugi kau kalau habiskan waktumu hanya untuk buka handphone segala macam. Hanya untuk tidur. Tadi kan kata jenderal kan, jangan tidur di sini, jangan bermain-mainan, jangan kamera sembarangan, jangan buang sampah sembarangan. Alhamdulillah, yang ngeok sembarangan sudah tobat. Alhamdulillah, tobat sudah. Ada tobat nasuha sudah. Alhamdulillah, jangan lagi sampai ada di hari terakhir ini masih ngeok situ. Kalau masih ada kita doakan burit kita bakar. Doakan kita bakar aja. Agus, terbakar. Kalau masih dia berbuat demikian, kita doakan terbakar, pantas. Nah, jangan lagi ya. Alhamdulillah. Jadi kalian buat semuanya. Katakan semuanya. Inna lillah wa inna
ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita buktikan bahwa kita semua ini adalah milik Allah. Jangankan bajumu, rumahmu, mobilmu, dirimu sendiri adalah milik Allah. Karena dirimu milik Allah, ujung rambut sampai ujung kakimu itu adalah milik Allah. Maka bawa dia kepada Allah. Kembalikan dia kepada Allah. Gunakan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Jadikan matamu mata yang qurrata a'yun. Ulangi semua. Jadikan matamu mata yang jadikan telingamu. Jadikan nafsmu. Jadikan mulutmu. Jadikan tanganmu. Jadikan kakimu. Jadikan seluruh tubuhmu dari batinmu. Zahiratan wa batinah. Apa nama itu? Batini fir rahmah wa zahiruhu min qiblihi al-'adab. Buat batinmu dengan rahmat Allah semua. Dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya adalah milik Allah. Kembalikan kepada Allah. Matamu, telingamu, kulitmu nanti akan jadi saksi apa yang kau lakukan. Jangan lupa itu. Semuanya menjadi saksi terhadap apa yang kau lakukan. Lakukan yang terbaik. Di sisa hari ini yang masih ada, lebih kurang 6 hari aja lagi nih. Malam ini sudah masuk tanggal 23 Ramadan. Tinggal 6 hari lagi. Buat yang terbaik. Kawan-kawan sekalian, buat terbaik, lakukan yang terbaik semua ya. Anak-anak SMP terutama, anak-anak AB semua, buat 6 hari ini kalian semakin bertakwa, semakin bersemangat beribadah kepada Allah. Hari ini akan menentukan langkah kaki kalian ke depan. Jangan sepelekan hari ini. Hari ini satu hari aja tidak boleh kita sepele, kita lalai. Kehilangan satu hari itu mahal harganya. Karena nanti waktu orang mati, dia minta hidupkan. Berapa hari minta hidupkan? Sesaat saja ya Allah. Hidupkan aku ya Allah, walau hanya sesaat. Bukan sehari lagi dia minta. Apa tuh ayatnya? Baca ayatnya, Rin. Al-Munafiqun, baca. Bacalah. Coba baca ayatnya. Ketika dia Qul innal mautil ladzi tafirru. Bukan itu, bukan. Bukan. Al-Jumu'ah, bukan. Al-Jumu'ah. Mas Abi Al-Jumu'ah. Qul innal mautal ladzi summa turaduna ila. Dia minta kepada Allah sedikit waktu untuk bisa dia bersedekah. Al-Jumu'ah aja. Al-Munafiqun itu Al-Munafiqun itu. Munafiqun ayat 10. Ayat 10 coba. Wa'anfiqu mimma razaqnahum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqulu lahu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas shalihin. Dia minta ajalin qarib, sedikit waktu aja. Ya Allah, aku minta sedikit waktu. Yang namanya ajalin qarib itu bukan sehari. Sedikit waktu, hidup sebentar ke muka bumi, barangkali 5 menit, dia sedekah ke muka bumi. Dia berbuat kebaikan, setelah itu mati lagi. Dia hanya minta sedikit waktu aja. Ajalin qarib. Bukan 1 hari. Oleh sebab itu 1 hari sangat berharga bagi kita di muka bumi ini. Jangan hilangkan 1 hari itu sia-sia. Terutama di 10 hari terakhir ini. Tersisa 6 hari lagi. Jangan sia-siakan 1 hari itu kau lalai. Jangan kau banyak tidur. Tadi pesan Jainal tadi, jangan banyak tidurnya. Ayo bikin karya yang terbaik. Bang Yandi, Bang Febri, Aiman, Saufi, Abang Reja, Abang Sihab bikin karya yang terbaik. Perjalanan Ramadan 1443 Hijriah. Makor presentation. Nilai Ramadan. Kumpulan kultum. Wah, 3 bab. Bab 1, bab 2, bab 3. Nanti baru kita buat bab 4 penutup. Waduh, jadi buku, Masya Allah. Keren gak tuh? Jadi buku. Kalian buktikan kalau udah percaya. Serius di sini. Nanti kita lihat pulang Banjarmasin jadi buku dia. Serahkan, percetakan, buat cetak sekian eksemplar. Ini beli semua nih. Beli semua dia. Senang ada fotonya situ. Nah, jadi cuan. Ada foto irgi, ada kultum irgi. Tentang musibah, sabar dalam musibah. Wah, bersama irgi. Bayangkan itu. Nah, mudah-mudahan Allah terus memberikan kekuatan kepada kita semua di sisa hari yang masih ada ini. Ayo segera fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan, kalau ada kita yang tidur, ada teman yang bangun, jangan marah, ya. Kalau ada teman yang membangunkan, bangun-bangun, jangan marah.
Alhamdulillah. Datang abang, bangun. Jangan marah. Walaupun barangkali ada cara yang kurang tepat, ada cara yang kurang cocok dengan kita, lapang hati. Di sini kita melatih untuk lapang hati. Lapang hati aja. Alhamdulillah. Bangun. Alhamdulillah. Bahkan ada yang disibur dengan air. Bangun. Terkejut. Alhamdulillah. Terima kasih bang, aku dibangunkan untuk salat malam. Tidak ada marahnya. Abi malah berpesan sini. Tolong siapa piket ketok pintu Abi jam 1 malam. Ketok. Tok. Ya sudah. Abi malah pesan, tolong bangunkan. Malah minta dibangunkan. Kalian malah marah dibangunkan. Maaf benar jar, orang lagi guling nyaman bangunkan. Apa? Maaf. Ada enggak yang begitu tuh? Ada enggak begitu? Dibangunkan malah menggerutu, malah maaf benar orang bangun terus. Malah menggerutu. Malah kita kalau belum pesan, bang, bangunkan aku jam sekian, bang. Coba malah subuh nih ditanya, semuanya mau dibangunkan jam berapa subuh nih? Hah? Jam berapa? Jam berapa? 2:30 mulai sholat sudah. Harus 1 jam sebelumnya. 1:30. Siap dibangunkan 1:30? Semuanya siap bangun 1:30? Kurang kencang suara, kurang kompak nih. Siap bangun 1:30? Tidak marah? Siap dibangunkan? Coba nanti semuanya ya. Kalau tidak bangun dipercikkan air ke mukanya, siap? Serius? Ayo ya. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita murojaah juz 22 duluan. Ayo.